Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali di Gucil Channel. Semoga semua sehat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 9 SMP Kurikulum Merdeka, yaitu di bab 4 tentang fungsi Y sama dengan AX kuadrat. Soal yang dibahas adalah soal mari kita periksa halaman 110. Inilah halaman 110 soal mari kita periksa yang kita akan bahas. Kita mulai nomor 1. Sebuah prisma segi 4 beraturan mempunyai panjang rusuk alas adalah X cm dan tingginya 8 cm. Jika misalkan volumenya Y cm kubik, nyatakan Y dalam X menggunakan persamaan dan dapatkah kita katakan bahwa Y proporsional terhadap kuadrat dari X? Kita jawab sini. Volume untuk prisma ini tentunya X kali 8. Jadi ini kali 8 untuk mencari volume prisma. Sekarang kita ubah ke dalam bentuk Y. Jadi volume kita ganti dengan Y sama dengan X ini, dikali lagi X ini, dikali dengan 8. Jadi X kali 8 sama dengan 8X pangkat 2. Sehingga ini bisa kita katakan bahwa Y dapat dikatakan proporsional dari kuadrat dari X. Nomor 2, Y proporsional terhadap kuadrat dari X. Jika X sama dengan negatif 3 dan Y sama dengan 18, nyatakan Y dalam X dengan menggunakan persamaan dan tentukan nilai Y jika X sama dengan negatif 4. Kita jawab, karena Y proporsional terhadap X, maka Y sama dengan AX kuadrat. Jadi pertama-tama kita cari dulu nilai A, yaitu jika X-nya diketahui yaitu negatif 3 dan Y-nya sama dengan 18. Pertanyaannya A-nya ini sama dengan berapa? Jadi kita masukkan dalam fungsi ini. Y sama dengan AX kuadrat, Y-nya ini kita ganti dengan 18. Kemudian kita tulis A, sedangkan X pangkat 2 kita ganti dengan negatif 3 pangkat 2. Kali negatif 3 pangkat 2, kita selesaikan, 18 sama dengan negatif 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kali A sama dengan 9A, jadi cari A-nya sama dengan 18, kita bagi dengan 9. Yaitu A-nya sama dengan 2. Sehingga kita masukkan di sini, ganti ini A dengan 2. Jadi, Y sama dengan 2X pangkat 2. Jadi, A ini kita ganti dengan 2. Setelah kita temukan fungsinya, yaitu kita cari lagi nilai Y. Nilai Y ini berapa kalau X-nya sama dengan negatif 4. Kita ganti lagi X-nya, jadi jika X-nya sama dengan 4, Y-nya berapa? Jadi kita masukkan lagi di rumus ini tadi, fungsi. Tulis Y sama dengan 2X kuadrat. Y sama dengan 2 ini. Lalu kali X kita ganti dengan 4. Di pangkat 2. Y sama dengan, kita kerjakan dulu ini, selesaikan. Kita selesaikan 4 pangkat 2 sama dengan 16. Lalu kita kali, 2 kali 16 sama dengan 32. Jadi Y-nya sama dengan 32. Nomor 3. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Parabola 1 sampai 3. Jadi ini gambar 1, 2, dan 3 ini. Pada gambar di samping, A sampai C, grafik 1 sampai 3 bersesuaian dengan fungsi yang mana? Jadi ini, fungsi ini bersesuaian gambarnya dengan gambar yang mana? Inilah pertanyaannya. Jadi ini bersesuaian dengan gambar ini. Kelihatan di sini karena ada negatif di sini, berarti parabolanya itu menghadap ke bawah. Sehingga kita jawab untuk fungsi bagian A ini, Y sama dengan negatif 1/2X kuadrat, grafiknya adalah grafik nomor 3. Kemudian B. Gambar B ini sesuai dengan grafik nomor 2 yang ini. Bagaimana cara menentukan? Bisa kita ambil satu titik. Anggaplah titik itu kita ambil titik 4 di sini.
4 ini, nilai X, kita masukkan di sini. Menjadi 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 sama dengan 16. Lalu kita kali, 1/4 kali 16 sama dengan 4. Jadi di sini artinya apa? Y-nya sama dengan 4. Ini adalah sumbu Y. Y sama dengan 4, titiknya berada di sini, pas. Jadi ketemu X-nya 4 ini, juga Y-nya adalah 4. Dan persis melalui kurva nomor 3 ini. Sehingga kita jawab bagian B ini bersesuaian dengan grafik nomor 2. Kemudian berarti untuk C ini tidak perlu lagi kita buktikan, berarti dia bersesuaian dengan grafik nomor 1. Pertanyaan berikutnya. Gambarlah grafik fungsi Y sama dengan negatif 1/4 X kuadrat pada sebelah kanan. Jadi ini kita akan menggambar grafik fungsi 1/4 X kuadrat. Jadi nanti kita akan tambahkan di sini grafik parabolanya. Namun kita lihat di sini, fungsi ini adalah negatif, berarti menghadap ke bawah. Sebelum kita menggambar grafiknya, kita tentukan dulu nilai-nilai daripada Y. Sekarang kita akan isi tabel ini. Kalau X-nya kita ganti negatif 3, berarti X ini kita ganti negatif 3. Negatif 3 pangkat 2 sama dengan 9. Lalu negatif 1/4 kali 9 sama dengan negatif 9/4 atau negatif 2,25. Kalau kita ganti X-nya dengan negatif 2, berarti negatif 2 pangkat 2, 4. Negatif 1/4 kali 4, negatif 1. Kalau kita ganti X-nya dengan negatif 1, berarti negatif 1 pangkat 2, 1 kali negatif 1/4, 0,25. Sedangkan kalau diganti 0, X-nya menjadi 0 pangkat 2. 0 pangkat 2 itu 0. Dikali dengan negatif 1/4 tetap 0. Ini juga diganti 1, berarti menjadi 1 pangkat 2. 1 pangkat 2, 1. Dikali dengan negatif 1/4, negatif 0,25. Diganti dengan 2X-nya, berarti 2 pangkat 2, 4. 4 kali negatif 1/4 adalah negatif 1. X-nya diganti 3 menjadi 3 pangkat 2, 9. 9 kali negatif 1/4 sama dengan negatif 2,25. Setelah kita temukan nilai Y, maka bisa kita menggambar grafik daripada nomor 2 ini. Kita gambar dulu titik negatif 3, negatif 2,25. Jadi kalau kita gambar ini, berarti letaknya di sini. Negatif 3, negatif 2,25. Kemudian kita gambar lagi negatif 2, negatif 1. Kita gambar di sini. X-nya negatif 2, Y-nya negatif 1. Kemudian negatif 1, negatif 0,25. Ini di bawahnya 0 sedikit. Lalu 0,0. 0,0 berarti sini. Lalu 1, negatif 0,25. Letaknya ini. Jadi sedikit di bawah 0. 2, negatif 1. 2, negatif 1. Jadi X-nya 2, Y-nya negatif 1. Dan terakhir 3, negatif 2,25. Ini. X-nya 3, Y-nya negatif 2,25. Lalu di setiap titik ini kita hubungkan kurva. Kita hubungkan kurva seperti ini. Sehingga membentuk kurva parabola. Inilah jawaban untuk nomor 3 bagian 2. Nomor 4. Untuk fungsi Y sama dengan 1/3 X kuadrat, tentukan rangenya jika domain terletak antara negatif 3 dan 6. Jadi X-nya itu kurang atau sama dengan negatif 3 dan lebih atau sama dengan 6. Kita jawab sini. Kita akan cari nilai Y-nya sama dengan berapa. Jadi ininya dicari berapa. Kalau X-nya kita ganti 0. Jadi X sama dengan 0 ini adalah nilai Y yang terkecil. Sehingga 0 ini kita masukkan di sini. Y sama dengan 1/3
X-nya diganti 0 pangkat 2, berarti 1/3 kali 0, 0 pangkat 2, 0, 1/3 kali 0, 0. Berarti inilah nilai terkecil untuk nilai Y. Jadi kalau gambarnya diumpamakan seperti ini. Inilah 0 ini paling kecil. Nanti kita cari nilai terbesar daripada Y, yaitu pada waktu X sama dengan 6. Sehingga di sini kita ganti, jika X sama dengan 6, maka Y-nya kita ganti 1/3 kali X-nya kita ganti 6 pangkat 2. Sama dengan 1/3, 6 pangkat 2, 36. 1/3 kali 36 sama dengan 12. Jadi ini adalah nilai terbesar. Jadi kalau kita gambarkan parabolanya seperti ini, kurang lebih. Paling atas ini tingginya Y-nya adalah 36 dan paling bawah adalah 0. Sehingga range-nya yaitu dari 0 sampai dengan 12. Atau Y itu kurang atau sama dengan 0 dan lebih atau sama dengan 12. Nomor 5. Untuk fungsi Y sama dengan 2X kuadrat, tentukan laju perubahan ketika X bertambah sebagai berikut. 1 dari 1 sampai 4. Kita jawab, jika X sama dengan 1, berarti Y-nya kita masukkan di fungsi ini. Y sama dengan, kita ganti X-nya dengan 1, berarti 1 pangkat 2. Karena ini ada pangkat 2. Sama dengan 2 kali 1 pangkat 2 adalah 1. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Kemudian jika X-nya sama dengan 4, berarti Y-nya sama dengan 2 kali 4 pangkat 2. Sama dengan 2 kali 4 pangkat 2 sama dengan 16. 2 kali 16 sama dengan 32. Sekarang kita cari laju perubahannya. Laju perubahannya sama dengan ini, 32 kurang 2 dibagi dengan 4 kurang 1. Bagi 4 kurang 1. Kita selesaikan 32 kurang 2, 30. Lalu 4 kurang 1 sama dengan 3. 30 bagi 3 sama dengan 10. Jadi laju perubahannya adalah 10. Di bagian nomor 2, yaitu dari negatif 5 sampai dengan negatif 3. Kita cari dulu nilai Y-nya kalau X-nya sama dengan negatif 5. Berarti kita masukkan di fungsi, yaitu Y sama dengan 2 kali negatif 5 pangkat 2 sama dengan 2 kali negatif 5 pangkat 2 ini sama dengan 25. 2 kali 25 sama dengan 50. Kemudian kita ganti lagi X-nya dengan negatif 3. Berarti Y-nya 2 kali negatif 3 pangkat 2 sama dengan negatif 3 pangkat 2, 9. Berarti 2 kali 9. 2 kali 9 sama dengan 18. Sekarang kita cari laju perubahannya. Laju perubahannya yaitu sama dengan ini 18 kurang dengan 50. Dibagi dengan negatif 3 kurang negatif 5. Negatif 3 kurang negatif 5. 18 kurang 50, negatif 32. Negatif 3 kurang negatif 5, positif 2. Lalu negatif 32 bagi 2, negatif 16. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.